Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber yang dimuliakan Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana hukumnya mengadakan acara tahlilan, boleh atau tidak. Ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya acara tahlilan yang sudah menjadi tradisi di Indonesia itu adalah bid'ah. Kalau perkara bid'ah itu semuanya sesat, kalau sesat nanti masuk neraka. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kelompok ini biasa disebut dengan Wahabi atau Salafi Wahabi. Kelompok Wahabi ini kalau kita lihat pada sejarahnya itu memang berasal dari Timur Tengah dan pusatnya sekarang itu ada di Arab Saudi. Di Arab Saudi ini ada Grandmasternya Wahabi, yang ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia ketika belajar di Timur Tengah belajar ke Grandmaster ini, yaitu Ibnu Baz. Ibnu Baz ini mempunyai karangan namanya Majmu'ul Fatawa wa Maqalatul Mutanawi'at yang banyaknya 24 juz. Di sana Ibnu Baz juga ditanya tentang masalah tahlilan ini oleh salah satu muridnya. Ketika saya lihat ternyata pendapatnya Ibnu Baz ini berbeda dengan pendapatnya ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia. Kita baca sama-sama bagaimana komentarnya Ibnu Baz atau pendapatnya Ibnu Baz tentang masalah tahlilan. Soal hunaka fil Yamani 'adatun yaf'aluha ba'dun nasi ba'da mauti ahadi aqribihim. Di sana di negara Yaman ada adat yang dilakukan setelah meninggalnya seseorang atau kerabatnya. Fahum yatarrun ila yastadinu min ajli ihtifalati wal akli wasyurbi wa ma asbah dzalika. Biasanya kadang mereka juga untuk melakukan acara ini berhutang, yaitu melakukan acara makan-makan, minum-minum dan yang lainnya. Hatta wa in kana al-mutawaffa faqirun lam yukhallif syai'an. Meskipun yang meninggal ini adalah orang yang tidak mampu, mereka akan tetap melakukannya. Atau bahasanya lam yukhallif syai'an. Famal hukmu fi dzalika jazakumullah khairan. Apa hukumnya itu ya Syekh? Jazakumullah khairan. Kemudian Ibnu Baz menjawab, la yajusul ihtifalu 'inda mauti ahadin minan nasi. Tidak boleh melakukan acara apapun setelah meninggalnya seseorang. Walaysa li ahli al-mayyiti an yuqima ihtifalan wa la yadhbahu dhabaihah wa yasna'u ta'aman linnas. Tidak boleh bagi ahli al-mayyit untuk melakukan acara apapun, menyembelih apapun atau menghidangkan makanan bagi orang yang bertakziah. Kullu hadza min al-bid'ah wa min amal al-jahiliyah. Karena ini merupakan pekerjaan bid'ah dan pekerjaan orang-orang jahiliyah terdahulu. Fal wajib tarkuhu, yang wajib adalah meninggalkannya. Ini berdasarkan kepada asar dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, qala kunna na'udul istima'a ila ahli al-mayyiti wa sani'ati at-ta'ami ba'da dafni minan niyah. Karena Ibnu Jarir mengatakan, saya menganggap atau kita menganggap bahwasanya kumpul-kumpul setelah acara kematian seseorang atau buat makanan setelah dipendamnya mayit itu termasuk niyah. Niyah itu artinya meratapi mayit. Kalau masuk meratapi maka tidak boleh, hukumnya haram. Fal masyru' lil muslimin idza mata al mayyitu al muslimu an yas'alullaha lahu al maghfirata wa rahmah. Kata Ibnu Baz, yang masyru' atau yang disunahkan ketika ada orang meninggal adalah memintakan istighfar pada Allah dan memintakan rahmat kepada Allah. Wa an yatruku hadhil ihtifalati al jahiliyati, dan meninggalkan tradisi-tradisi yang jahiliyah ini. Lakin yusra'u li jiranihim wa aqribihim, akan tetapi Ibnu Baz mengatakan disunnahkan atau ditasyri'kan kepada tetangganya mereka, kepada aqrib, kerabat-kerabat mereka, ayyasna'u lahum tu'aman, membuatkan mereka kepada ahli mayit untuk membuatkan makanan. Li'annahum masyghuluna bil musibah, karena mereka sudah disibukkan dengan musibah. Lima sabata min hadis Ibnu Abdullah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Karena ini ada hadisnya Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama jaa na'yu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lama qutila fi ghazwati Mu'tah fi ardi Syami ila al-Madinati, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlahu an yasna'u ta'aman yasna'u li ali Ja'farin ta'aman. Ketika datang kabar kematian Ja'far bin Abi Thalib ke Madinah, kemudian Nabi Rasulullah SAW menyuruh kepada keluarganya untuk membuatkan makanan kepada Ali Ja'far. Qala li'annahu atahum ma yushkiluhum, karena Nabi mengatakan bahwasanya Ali Ja'far ini sudah ada kedatangan sesuatu yang menyibukkan mereka. Amma ahlul mayyiti
Amma ahlal mayyiti falaysa lahum sun'ut tu'ami linnasi lima taqaddama. Kalau bagi ahlul mayyit tidak boleh membuat makanan kepada orang-orang yang bertakziah kepada mereka. Amma idza sana'u dzalika li anfusihim aw li dhuyufin nazilu bihim fala ba'sa. Kalau mereka tetangganya, aqarib, kerabat-kerabatnya membuat makanan yang dibuat sendiri, baik dari rumahnya dibawa ke ahlul mayyit atau membuat makanan di rumahnya ahlul mayyit dengan pakai makanan-makanan mentah yang diberikan oleh tetangga atau aqarib kerabatnya untuk dimakan sendiri atau untuk orang-orang yang bertakziah kepada ahli mayit, itu tidak apa-apa. Fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Jadi kalau melihat ini, ternyata Ibnu Bas ini berbeda dengan pendapatnya Ustadz Wahabi yang ada di Indonesia tentang menyikapi tahlilan. Ibnu Bas mengatakan bahwasanya makanan yang diberikan kepada orang yang bertakziah itu masih diperinci. Yang pertama, kalau dibuat oleh ahlul mayyit tidak boleh, karena atau mayusgiluhum. Kalau dibuat oleh jiron, aqaribnya, yaitu tetangganya dan kerabat-kerabatnya, itu tidak apa-apa, bahkan itu masyru'. Jadi hukum tahlilan itu masih diperinci menurut Ibnu Bas. Kalau dibuat oleh ahlul mayyit tidak boleh, diharamkan. Tapi kalau dibuat oleh atau kalau dibuat tetangga atau jironnya atau dibuat oleh aqarib atau sanak familinya tidak apa-apa. Jadi tentu dari kesimpulan ini dipastikan bahwasanya Ustadz Wahabi yang ada di Indonesia dalam menyikapi tentang hukum tahlilan itu berbeda dengan grandmasternya atau gurunya sendiri, yaitu Syekh Ibnu Bas. Juga kalau kita melihat gurunya Syekh Ibnu Bas atau panutan daripada kelompok Wahabi ini, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Hukum Syariah Islamiyah, di sana ada komentarnya Ibnu Taimiyah ini, as-sahih annal mayyita yantafi'u bi jamil ibadati al-badaniyah min as-salati was-sawmi wal qiraati. Katanya Ibnu Taimiyah bahwasanya mayit ini bisa mengambil manfaat atau bisa bermanfaat pada si mayit semua ibadah yang badaniyah seperti sholat, puasa, qiraah. Jadi kalau puasa, sholat, qiraah itu dikirimkan kepada mayit, mayit bisa mengambil manfaat atau bermanfaat kepada si mayit. Kama yantafi'uh bil ibadati al-maliyati biasni minas shadaqati wa nahwiha. Seperti juga bermanfaat bagi si mayit adalah ibadah yang maliyah seperti sedekah atau yang lainnya. Kalau kita bersedekah diniatkan untuk si mayit, itu bermanfaat kepada si mayit, atau istilahnya itu mayit bisa mengambil manfaat daripada sedekah yang diberikan kepada si mayit. Wa kama law du'iya lahu wastaghfir lahu. Seperti juga kalau ada orang mendoakan pada si mayit atau buat mengistighfari si mayit, itu bermanfaat juga pada si mayit. Jadi Ibnu Taimiyah ini membantah Wahabi yang ada di Indonesia yang mengatakan bahwasanya hukum tahlilan itu tidak boleh. Ibnu Taimiyah ini lebih spesifikasi terhadap bacaan yang dilakukan di dalam acara tahlilan. Jadi acara tahlilan itu kalau bacaannya diniati pada si mayit itu bermanfaat dalam artian sampai, dan Ibnu Taimiyah mengatakan itu diperbolehkan. Bisa lihat di dalam kitab Hukum Syariah Islamiyah. Itu halaman 234. Kitab Ar-Rasail As-Salafiyah karangannya Imam Asy-Syaukani, beliau mengatakan al-'adatu al-jariyatu fi ba'dil buldani min al-ijtima'ati fil masjid li tilawatil Qur'ani 'ala al-amwat. Adapun ijtima' yang berlaku yaitu kumpul-kumpul di masjid untuk baca Al-Qur'an bagi orang yang meninggal di sebagian buldan, di sebagian negara atau di sebagian tempat, wa kadzalika fil buyuti wa sa'iril ijtima'ati allati lam turid fi syari'ati, dan juga di rumah-rumah yang semuanya itu tidak ada di dalam tuntunan syariat. La syakka in kanat khaliyatan an ma'siyatin salimatin minal munkarati fa hiya jaizatun. Ini tidak diragukan apabila hal-hal itu tidak ada unsur maksiatnya, tidak ada unsur munkaratnya, jaizatun, maka itu diperbolehkan. Alasannya li'annal istima'ah laysa bimuharramin bi nafsiha, karena kumpul-kumpul itu secara esensi itu tidak ada perkara yang diharamkan. Jadi kalau kita menyimpulkan dari pendapatnya Ibnu Bas, dari pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah, dari pendapatnya Syekh Asy-Syaukani dan kitab Ar-Rasail As-Salafiyah, tahlilan yang dilakukan di Indonesia atau sudah menjadi tradisi di Indonesia itu diperbolehkan. Jika ada kelompok yang disebut dengan Wahabi mengatakan itu tidak diperbolehkan dengan alasan bahwasanya tidak ada hadis Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh sahabat, tidak pernah dilakukan oleh Shahibul Madhab, itu adalah bohong, karena grandmasternya sendiri yaitu Ibnu Bas dan Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan tidak apa-apa.
Mungkin keterangan ini bisa memberi wawasan kepada teman-teman, terutama teman-teman Wahabi, para jamaah Wahabi, untuk lebih mengerti bagaimana sebenarnya tahlilan menurut kelompoknya sendiri, baik dari grandmasternya atau para salafnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.